Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aidin Safinahlo. Dari kelompok 6 akan membahas Safety dan Globally Harmonized System atau disebut GHS. Kelompok 6 terdiri atas 1. Saya sendiri Ahmad Aidin Safinahlo dengan NIM 3 angka terakhir 023. Yang kedua yaitu Iqbal Alim Ibrahim Akbar dengan NIM 028. Yang ketiga yaitu Muhammad Fauzi dengan NIM 036. Yang terakhir yaitu Mas Faril Ahmad Faril Maulana dengan NIM 062. Mengenai Globally Harmonized System atau biasa dikenal dengan visual management terhadap bahan kimia berbahaya. Rekan pasti tahu, apalagi rekan yang sudah bekerja di perusahaan chemical ataupun di bagian laboratorium, sering melihat seperti NaOH, asam sulfat, atau bahan seperti NH3 ataupun amonia. Nah, jadi Safety Day kali ini, rekan saya menyampaikan perihal urgensinya GHS dalam implementasi di dunia industri. Banyak sekali perusahaan-perusahaan di luar sana, tanpa adanya penerapan ini, banyak sekali accident yang terjadi, terutama di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Apa sih GHS dan urgensi K3 kimia dalam industri modern? Kira-kira? Nah, industri modern tidak dapat dipisahkan dari penggunaan bahan kimia. Dari sektor manufaktur, pertambangan, energi, farmasi, hingga logistik. Bahan kimia menjadi tulang punggung proses produksi, seperti adjustment pH, dan lain-lain. Namun, di balik kontribusi ekonominya, terdapat resiko inheren berupa kebakaran, contohnya. Terdapat resiko ledakan, kemudian bahkan resiko terhadap pencemaran lingkungan. Di titik inilah ya K3 kimia tidak lagi administratif, teman-teman. Kebanyakan kita melihat di PT Kalimantan Timur ataupun di PT Petrokimia misalkan ya. Dan itu bukan hanya sekedar administratif lagi, teman, tapi melainkan sebuah strategis. Karena K3 kimia menjadi instrumen manajemen risiko yang bertujuan memutus mata rantai kecelakaan kerja di dunia kerja. Nah, konsepnya bagaimana, teman-teman? Jadi, GHS itu sebuah visual. Jadi, ada bahan kimia ya, teman-teman. Ada bahan kimia nih. Nah, itu pasti teman-teman melihat di situ ada visual. Kita lihat contohnya ya. Nah, sini ada bahaya umum di tempat kerja ya, teman-teman. Seperti bahaya kimianya ini dan penyimpanan bahan kimia. Karena kita fokusnya di bahan kimia ini, kita akan bahas ini. Dan ini di situ kan ada teman-teman label kotak-kotak itu. Nah, itu seperti di bahaya kesehatan, kemudian bahan beracun, pencemaran lingkungan, ataupun korosif. Nah, ini teman-teman. Jadi APD itu adalah suatu hierarki pengendalian bahaya yang paling kurang efektif menurut saya. Karena dalam hierarki sebuah pengendalian bahaya, yang pertama yaitu mengeliminasi rekan-rekan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan fondasi utama dalam menciptakan tempat kerja yang aman, produktif, dan berkelanjutan, terutama dalam konteks kimia globally harmonized system. Bukan sekedar kewajiban atau sekedar formalitas belaka, ini adalah investasi nyawa dan keberlangsungan bisnis. Adapun mengapa keselamatan sangat penting, faktor utamanya merupakan berikut: 1. Melindungi karyawan dari bahaya. 2. Mengurangi kecelakaan dan cedera. 3. Mematuhi persyaratan hukum. 4. Meningkatkan produktivitas dan semangat kerja. Sebenarnya akan saya jelaskan bahaya umum di tempat kerja. Apa sih bahaya umum di tempat kerja? Bahaya umum di tempat kerja ada 3 jenis, 3 kelas, 3 kelompok, 3 klaster gitu. Yang pertama yaitu bahaya fisik, yang kedua bahaya kimia, ketiga bahaya ekonomis. Bahaya fisik ini apa sih faktornya? Bahaya fisik ini faktornya mesin dan peralatan. Dan apa akibatnya? Seperti hanya tergelincir, tersandung, jatuh gitu. Namun pada bahaya kita,
Bahaya kimia yaitu bahaya yang disebabkan oleh paparan bahan beracun. Apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu penanganan dan penyimpanan bahan kimia. Ketiga yaitu bahaya ergonomis. Bahaya ergonomis ini disebabkan oleh apa sih? Disebabkan oleh pengaturan area kerja yang buruk. Gitu. Akibatnya apa? Akibat dari pengaturan kerja yang buruk yaitu cedera akibat ketegangan berulang. Ketiga adalah penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dan keamanan dalam kegiatan yang melibatkan bahan kimia, baik di laboratorium, industri, rumah sakit. Tujuan utama adalah mencegah kecelakaan kerja, mencegah penyakit akibat paparan bahan kimia, melindungi lingkungan, menjamin proses kerja yang aman dan efisien. GAS adalah sistem internasional untuk mengklasifikasikan dan memberi label bahan kimia berbahaya agar mudah dipahami dan meningkat keselamatan kerja. GAS sangat penting dalam 3K kimia karena membantu pekerjaan mengenai bahaya sebelum menggunakan bahan kimia. Tujuan utama GAS menyamakan sistem klasifikasi bahan kimia di seluruh Indonesia, memberikan informasi bahaya yang jelas melalui label dan simbol, mengurangi kecelakaan kerja akibat dalam kimia, dan melindungi keselamatan manusia dan lingkungan di sekitar pabrik. Piktogram adalah simbol visual berupa gambar sederhana yang digunakan untuk menyampaikan informasi, instruksi, atau peringatan secara tepat tanpa bergantung pada bahasa tulisan. Dalam konteks K3, piktogram berfungsi sebagai bahasa universal untuk memandu dan melindungi pekerja dari berbagai risiko. Adapun sifat dari simbol piktogram adalah sebagai berikut: 1. Visual, 2. Mudah dipahami, 3. Universal. Dan fungsinya adalah: 1. Memberikan informasi secara cepat, 2. Memberikan peringatan bahaya, 3. Memberikan petunjuk. Contoh: mudah terbakar. Manfaat safety data set memiliki banyak manfaat dalam penerapan K3 kimia, terutama untuk menjaga keselamatan dalam pekerjaan dan lingkungan. Manfaat utama adalah mengetahui bahaya bahan kimia, 2. Mencegah kecelakaan kerja, 3. Menentukan APD yang tepat, 4. Panduan penanganan darurat, 5. Panduan penyimpanan yang aman, 6. Melindungi lingkungan. Itu adalah manfaat-manfaat safety data set. Alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri adalah perangkat yang dirancang untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja dengan cara mengisolasi sebagai atau seluruh tubuh dari potensi bahaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010, perusahaan wajib menyediakan APD secara cuma-cuma bagi tenaga di tempat kerja. Panduan penggunaan, pemilihan yang tepat, dan penggunaan pemeliharaan yang benar. Adapun jenis-jenis APD sebagai berikut: perlindungan kepala helmet, pelindung mata atau kacamata pelindung, pelindung wajah, pelindung badan, penutup badan dari bahan-bahan berbahaya, pelindung tangan, contohnya sarung tangan safety. Kita itu mengeliminasi semua bahan berbahaya yang ada di tempat kerja kita. Kalau misalkan ini Pak tidak bisa dieliminasi gimana? Nah, kita menggunakan substitusi, kita menggunakan pengganti. Contoh misalkan, dalam dunia chemical, ketika kita menjudgment pH dalam sebuah produk, kita harus menurunkan pH kita menggunakan asam sulfat misalkan. Nah, kita ganti dengan bahan kimia yang lebih kurang berbahaya lah intinya. Tingkatannya itu di bawahnya kayak gitu. Intinya jangan yang terlalu ekstrim kayak gitu. Ataupun penggunaan amonia yang diganti dengan bahan kimia yang lain.
Atau misalkan gini, ketika kita itu menggunakan industrial cleaner misalkan, itu pH-nya di pH 10 ya, di pH 10. Itu kan mengakibatkan bisa seperti NaOH ya karakternya. Nah, itu kita bisa ganti dengan menggunakan sabun, teman-teman, yang pH-nya lebih rendah gitu. Jadi yang lebih netral, yang menjadi netral gitu itu lebih mudah ataupun lebih aman lah, bekerja dengan aman gitu. Kemudian jika tidak bisa, kita menggunakan yang namanya pengendalian engineering, teman-teman, improvement. Kita improve gimana? Contohnya dalam pengendalian tangki dalam asam sulfat H2SO4 misalkan kayak gitu. Kita melakukan improvement, yaitu penggunaan bendungan. Nah, itu biasanya standarnya adalah tingginya sama dengan volume tangki tersebut. Jika terjadi tumpahan dalam bahan kimia tersebut, itu nanti biar nggak melebar ke area sekitar ataupun pencemaran lingkungan gitu. Kemudian setelah itu pengendalian administratif. Nah, disinilah fungsinya dari SMK 3, teman, sistem manajemen ketiga. Di situ ada nanti risk assessment, iradisi, dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir yang paling tidak efektif tadi yaitu APD. APD itu melindungi diri kita sendiri, teman. Jika memang kita itu bekerja di lab, kita itu biasanya menggunakan APD mandatory seperti kalau misalkan di petrokimia ya, teman-teman. Ada helmet ya, ada helm, kemudian ada safety glasses, kemudian ada chemical suit, kemudian ada chemical glove. Chemical glove ini ya, teman-teman, sarung tangan gitu, kemudian chemical suit, kemudian ada safety glasses, kemudian helmet. Dan dari semua ini tuh ada standarnya sendiri-sendiri, teman. Dan itu diatur sendiri Pak, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 perihal K3 kayak gitu. Baik, kita lanjut ya, teman-teman. Selanjutnya pada slide praktik kerja yang aman. Praktik kerja yang aman ada dua detail untuk penjelasan pada slide ini, yaitu pertemuan umum dan praktik spesifik. Nah, ini perbedaannya cuma gini. Kalau umum itu kayak dataran di permukaan aja, apa yang mesti kita taati. Nah, kalau spesifik nanti kita perlu detail seperti kita harus memberikan waktu yang lebih banyak untuk mempelajari hal tersebut. Pertemuan umum ini cuma kasarannya kita sudah tahu, namun kita diperingatkan kembali kalau kita mengerjakan seperti ini, kita telah meningkatkan K3 kimia loh gitu. Pertama yaitu pertemuan umum. Ikuti tanda. Yang kedua, laporkan bahaya dan kondisi tidak aman. Ketiga, jaga kebersihan dan keteraturan. Nah, ini basic-basic dari K3 kimia. Jika kita menjadi orang awam seperti saya ini. Namun jika kita arahnya ke dunia karyawan ataupun profesional, ada praktik spesifik, yaitu satu, teknik mengangkat yang aman, penggunaan alat dan peralatan yang tepat, dan kepatuhan terhadap protokol keselamatan. Selanjutnya yaitu slide pelatihan dan kesadaran keselamatan. Promosi budaya keselamatan. Jadi untuk meningkatkan kesadaran, lebih tepatnya kita ada 3 opsi: promosi dan program keberlanjutan, keterbukaan akses, kemudahan akses pada sumber daya. Pertama, promosi sumber daya, promosi budaya keselamatan dengan mendorong diskusi tentang keselamatan. Yang kedua yaitu mengakui dan memberi penghargaan untuk perilaku aman. Karena biasanya orang yang berperilaku aman itu dianggap alay, dianggap tidak efektif, dianggap tidak efisien dalam bekerja. Dengan kita menghargai, maka mindset akan berubah. Oh, ternyata saya bekerja lebih lambat, bekerja lebih tidak efisien, itu tidak apa-apa. Ternyata perusahaan lebih care. Nah, dengan saya paham dan menerapkan K3. Yang kedua yaitu program pelatihan. Pertama yaitu pelatihan awal untuk karyawan baru dan kursus penyegaran untuk karyawan yang sudah ada. Untuk perusahaan-perusahaan yang besar, biasanya ada pelatihan karyawan. Saya pernah dulu mengalami yaitu training induksi. Salah satu sesinya yaitu pengenalan K3. Ketiga yaitu sumber daya. Akses ke manual dan pedoman keselamatan, informasi kontak untuk petugas keselamatan. Nah, ini penting karena secara tidak langsung kita perlu untuk 2 hal ini.
Kenapa? Kita tidak ada yang tahu tanggal apes di kalender itu tanggal berapa. Selanjutnya akan saya jelaskan sebagai ringkasan dari presentasi yang saya lakukan dan teman-teman saya lakukan. Dari presentasi ini dapat disimpulkan yaitu GIS merupakan sistem global yang sangat penting dalam pengembangan bahan kimia. Dengan klasifikasi yang lengkap, dengan klasifikasi yang jelas, label standar, dan SDS yang lengkap, GIS membantu melindungi pekerja, konsumen, dan lingkungan dari bahaya kimia. Bayangkan saja, tanpa GIS ini, pekerja tidak tahu apa bahaya dari bahan kimia yang sedang dihadapi. Karena kan tahu tidak semua juga sarjana dari kimia. Begitu pula sebagai pengambil kebijakan perusahaan. Dia tidak tahu dia beli APD apa, karena dia tidak tahu kimia apa yang dihadapi. Gitu. Sehingga pembelian dari pemangku kebijakan ini berpengaruh juga pada lingkungan dan pekerja yang membawai gitu. Nah, jadi ringkasannya adalah GHS itu merupakan sistem global yang diresmikan oleh PBB ya teman-teman. Nah, di situ tuh di GHS itu sendiri itu terdapat juga di dalam MSDS ataupun SDS, Safety Data Sheet. Nah, tujuan dari Safety Data Sheet itu sendiri sudah disampaikan oleh rekan kita, yaitu bagaimana cara pengendaliannya, bagaimana karakteristik dari bahan kimianya itu sendiri, dan bagaimana cara penyimpanannya. Seperti itu. Dan bahkan bagaimana caranya agar nanti pembuangannya itu tidak mencemari lingkungan. Karena bahan kimia itu masuk ke dalam B3, teman-teman. Seperti itu. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman ingin sharing perihal K3 kimia, bisa nanti di luar diskusi ini kita membuat forum di mana kita akan membahas lebih detail perihal K3 kimia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam K3.